Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Woro Agustusila. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas A2 dari semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi fintech syariah dalam meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah di era pandemi. Usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM mempunyai peranan yang penting terutama bagi perkembangan perekonomian di negara ini. Peranan yang penting dari adanya UMKM ini adalah terciptanya lapangan kerja baru dan memungkinkan dapat dihimpunnya pajak sebagai penerima negara. UMKM dinilai lebih cepat menciptakan lapangan pekerjaan dibandingkan sektor usaha besar lainnya. UMKM memiliki peranan penting dalam ekspor dan perdagangan internasional sehingga mampu menjadi penyangga dalam pengembangan devisa negara. Proses pencatatan laporan keuangan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha, tetapi problematika yang ada di masyarakat adalah proses ini merupakan proses yang dirasa merepotkan dan menambah pekerjaan bagi para pelaku UMKM. Keterbatasan permodalan ini membuat para pelaku UMKM sulit untuk memperbesar dan mengembangkan usahanya. Selain itu, membuat para pelaku UMKM. Selain itu, dengan permasalahan ini juga mengakibatkan para pelaku sulit mengembangkan pangsa pasar usaha mereka. Salah satu inovasi mengembangkan teknologi dalam bisnis dan ekonomi, khususnya dalam dunia perbankan adalah bermunculnya financial teknologi atau disingkat dengan fintech, yang mempunyai fungsi untuk memudahkan segala jenis transaksi meliputi jual beli, investasi, ataupun pengumpulan dana. Data terakhir menyebutkan bahwa jumlah fintech yang terdaftar dan berizin pada Otoritas Jasa Keuangan adalah sebanyak 144 perusahaan. Di sini saya menggunakan metode penelitian jenis kualitatif deskriptif, yang mana menurut Kunjaraningrat, pengertian penelitian kualitatif adalah desain penelitian yang memiliki 3 format, yaitu deskriptif, verifikasi, dan format grounded research. Hasil dan pembahasan di sini adalah dampak pandemi COVID baik UMKM sampai saat ini seluruhnya. Dunia sedang dihadapkan dengan penyakit yang bernama COVID-19 atau yang sering disebut dengan virus corona yang mempunyai banyak negara mengalami permasalahan perekonomian yang melemah, termasuk salah satunya Indonesia. Terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, usaha menengah itu ada sekitar 3,13% tenaga kerja, sedangkan usaha kecil itu menyerap sekitar 4,84% tenaga kerja, dan usaha mikro mampu menyerap sekitar 89,4% tenaga kerja. Membuktikan bahwa UMKM merupakan titik tempuh perekonomian Indonesia dengan adanya pandemi seperti ini. UMKM mengalami kesulitan saat memasarkan produknya. Dan menurut Rujito, mengemukakan bahwa pengertian UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Hal ini yang menjadikan penggerakan utama roda perekonomian lokal dan perdayaan masyarakat. Pemerintah akhirnya mengeluarkan sebuah kebijakan agar memutus mata rantai penyebaran dengan cara menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau yang sering disingkat dengan PSBB, dengan melakukan physical distancing yang merupakan tindakan agar mampu mencegah penularan satu sama lain. PSBB memberikan dampak negatif bagi UMKM dikarenakan UMKM bersifat harian yang harus mengandalkan interaksi secara langsung terhadap konsumen. Sehingga diberlakukannya PSBB membuat UMKM kurang maksimal dalam memasarkan produknya. Bahkan permintaan konsumen tiap harinya menurun akibat adanya PSBB. Ada 5 dampak PSBB pada UMKM. Yang pertama, penjualan menurun drastis dengan adanya PSBB diterapkan. Yang kedua, strategi pemasaran pada UMKM terbilang sulit pada kondisi ini. Yang ketiga,
pendanaan atau permodalan selama COVID-19, UMKM mengalami kendala berupa permodalan. Karena kredit usaha yang diambil pelaku, UMKM mengalami kemacetan sehingga dibutuhkan suntikan dana dan bantuan terkait permodalan. Yang keempat, pandemi COVID-19 berdampak pada kegiatan produksi dan distribusi. Pelaku usaha UMKM mengalami penurunan dan bahkan sampai menghentikan kegiatan produksi selama beberapa waktu. Yang kelima, kesulitan dalam memperoleh bahan baku. Pinsat Syariah. Pinsat menurut Bank Indonesia adalah suatu media yang berasal dari gabungan teknologi dan keuangan yang mengubah bisnis dari konvensional menjadi lebih modern, yang semula dilakukan dengan bertatap muka dan membawa sejumlah uang, kini dapat dilakukan menjaga jarak tanpa harus bertatap muka dan dapat dinilai dalam hitungan detik. Pinsat Syariah dapat dilihat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 117/DSN/MUI/2/2018 mendefinisikan pinsat syariah sebagai salah satu penyelenggara layanan jasa keuangan dengan menggunakan prinsip syariah yang di dalamnya mempertemukan dan menghubungkan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan yang bertujuan untuk melakukan akad melalui media elektronik dengan menggunakan media internet. Dalam perkembangan Pinsat Syariah didukung oleh Asosiasi Pinsat Syariah Indonesia atau yang disingkat APSI. Asosiasi sendiri didirikan sebagai kongregasi startup, institusi, akademisi, komunitas, dan pakar syariah yang bergerak dalam jasa keuangan syariah yang berbasis teknologi. Pinsat Syariah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti larangan bunga atau riba, skema akad, tidak dilakukan dengan cara penipuan atau goroh, tidak memberikan mudarat pada penggunanya, dan harus kejelasan antara pembeli dan penjual. Pinsat Syariah menerapkan skema akad yaitu akad wakalah dan akad musyarakah. Hasbi As-Siddiqi menyebutkan bahwa wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan yang mana seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak. Hukum wakalah ada sah, baik dengan ada atau tidaknya upah. Sedangkan akad musyarakah adalah akad antara pihak amanah dan penyaluran dana, antara lain GMT, KSPPS, BPRS, dan Lembaga Ventura Syariah. Pemilik modal dan penyaluran dana akan sama-sama menyetorkan modal dengan nominal sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan pihak-pihak dalam musyarakah tersebut. UMKM, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, menurut undang-undang ini, usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, serta memiliki kriteria antara lain kekayaan bersih berjumlah 50 juta sampai dengan 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan dari 300 juta sampai dengan 2,5 M. Upaya pengembangan UMKM dan Pinsat Syariah. Bentuk peran yang dapat dilakukan yaitu dengan adanya penyaluran modal usaha bagi pelaku UMKM. Kemudian, Pinsat dapat berupa pendamping usaha bagi para pelaku UMKM yang terkena dampak wabah COVID-19. Memberikan pendamping atau pelatihan pemasaran produk melalui media online, sebagaimana pola kerja dari Pinsat Syariah itu sendiri yang mengandalkan kegiatan menggunakan teknologi. Pelaku UMKM yang mendapatkan penambahan modal usaha dari Pinsat Syariah harus disertai dengan pelatihan dan pendampingan dalam usaha. UMKM yang terkena dampak dapat mengubah pola pemasaran usahanya dengan bantuan Pinsat. Jika sebelumnya offline dapat diubah menjadi online. Selain itu, peran Pinsat juga dapat berupa penyaluran dana yang bersifat dana sosial yang disalurkan bagi pelaku usaha UMKM yang sudah sangat mendesak dan membutuhkan segera modal. Di samping pelatihan pemasaran produk melalui media online,
Fintech Syariah juga memberikan dukungan agar pelaku UMKM dapat membuat produk-produk baru yang dibutuhkan di tengah kondisi wabah COVID-19. Kondisi UMKM yang terkena dampak, Fintech Syariah tetap mampu menjaga UMKM yang telah diberikan pembiayaan. Peran Fintech Syariah bukan hanya untuk keuangan, tapi harus lebih lagi, khususnya bagaimana UMKM ini bisa kembali bertahan. Fintech Syariah mendampingi usaha pelaku kepada para UMKM. Fintech Syariah melakukan kegiatan melalui transaksi online, tidak bertemu langsung dengan mitranya. Cara seperti ini juga bisa disampaikan pada UMKM. Fintech Syariah bisa mengenali jenis produk-produk UMKM sehingga dapat dibantu pada pemasaran produk. UMKM diberi ruang marketplace di situs milik Fintech Syariah agar UMKM dapat dikenal secara luas, kemudian dapat menjadi media dalam pemasaran produk dari UMKM mitra. Selain itu, Fintech Syariah dapat menjadi katalis dalam hal-hal produk-produk dari UMKM yang sekitarnya dapat dibutuhkan di pandemi COVID-19. Upaya meningkatkan volume pendanaan Fintech Syariah dapat berkolaborasi dengan baik dengan bank-bank syariah untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan di tengah wabah COVID-19. Kondisi yang tidak stabil seperti ini sangat dibutuhkan sinergitas dan kerjasama antara banyak pihak untuk menggerakkan kembali sektor real, khususnya untuk UMKM. Pihak lembaga keuangan syariah dapat melakukan kinerja seperti Fintech Syariah dan Bank Syariah dalam pengembangan wabah COVID-19. Baiklah, sekian itu saja penjelasan tentang Fintech Syariah dalam UMKM di era pandemi COVID-19. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.